Ya, selamat pagi anak-anak. Kita akan mulai renungan kita pagi hari ini ya. Kita akan berdoa dulu. Kita bersama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami semua di dalam anugerah Tuhan, di dalam keselamatan, di dalam Yesus kami bersyukur untuk semuanya. Sebentar kami mau belajar firman, biarlah firman Tuhan menolong kami. Terima kasih Bapak yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, anak-anak kita terusin ya, kita terusin nih. Pasti ini tiap hari Kamis itu kita terusin cerita-cerita atau enggak kisah-kisah Alkitab yang ada di dalam mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan yang ada di dalam Injil Matius, anak-anak ya. Jadi ini semua tuh adanya di Injil Matius nih. Kalau yang Bu Tini ceritain, Miss Tini ceritain di dalam setiap hari Kamis itu, kalau anak-anak mau baca lagi ya, ada tuh di Injil Matius, nanti anak-anak tinggal buka. Nah sekarang Miss ini tuh udah masuk ke Matius pasal 8 anak-anak. Pasal 8 sekarang mau cerita pasal 8 ayat 28 sampai ayat yang ke-34 anak-anak. Apa yang terjadi? Apa yang Yesus lakukan di pasal yang ke-8 ini anak-anak? Nah, anak-anak pasti anak-anak udah sering banget dengerin cerita ini. Tapi mungkin anak-anak lupa itu tuh diambilnya dari mana ya? Aku pengen baca lagi tapi nggak bisa. Nah, anak-anak ini cerita yang Ibu Tini ambil dari Matius pasal 8 ayat 28 sampai 34 ini adalah kisah cerita tentang sebuah peristiwa yang spektakuler. Kenapa spektakuler anak-anak? Wah, di sini pernah cerita juga nih dulu kepada anak-anak. Karena anak-anak ya, di cerita ini ada kematian yang banyak banget anak-anak. Wah, kok bisa mati? Apa yang mati? Wah, apa yang pada mati anak-anak? Banyak banget yang matinya. Wah, ini siapa yang mati? Apa yang mati? Bagaimana matinya? Anak-anak dengerin ya. Anak-anak pasti begitu Bu Tini cerita, anak-anak tahu, oh apa yang mati nih ya, pasti tahu. Tapi semua anak-anak tenang dulu ya, kita selesaikan dulu ceritanya ya. Siapa tahu ada anak-anak yang lupa, ada anak-anak juga yang belum pernah dengerin ya. Nah anak-anak suatu hari ya, Tuhan Yesus tiba di sebuah tempat namanya Gadara. Tiba di sana, di sebuah tempat namanya Gadara. Lalu waktu Tuhan Yesus datang ke sana ya, tiba-tiba ada orang yang lari-lari datangnya dari pekuburan. Apa itu pekuburan? Dari tempat kuburan gitu ya. Dia lari-lari, dia datang ke Tuhan Yesus ya, padahal Tuhan Yesus belum ngapa-ngapain anak-anak. Baru Tuhan Yesus datang dari ke kota Gadara ini, tiba-tiba orang ini katanya ya datang kepada Tuhan Yesus dari pekuburan. Kalau di Matius dibilangnya ada 2 ya. Kalau di kitab lain dibilangnya ada 1, nggak apa-apa anak-anak ya. Pokoknya ada orang yang seperti ini. Yang kenapa dia datang dari kuburan? Memang dia tinggalnya di kuburan ya. Memang dia orang mati yang hidup lagi. Lalu datang ke Tuhan Yesus. Bukan anak-anak. Ternyata orang ini dari kuburan tuh suka kabur-kabur anak-anak. Kenapa dia tinggalnya di kuburan? Karena dia itu kerasukan setan anak-anak. Jadi orang ini kerasukan setan anak-anak. Jadi nggak waras ya. Jadi pikirannya nggak bener, badannya juga nggak bener ya. Dia makannya sembarangan, makan dari tempat sampah anak-anak. Makannya apa aja dimakan, tangannya nggak pernah dicuci. Kalau kita apalagi ya sekarang kan harus cuci tangan, pakai masker, jaga jarak gitu ya anak-anak. Kalau orang ini ya, dia nggak pernah cuci tangan, kotor, dia nggak ngerti, dia udah lupa kalau mau makan itu harus cuci tangan, atau enggak kalau udah badannya udah setiap hari itu harus mandi, dia udah lupa anak-anak. Kenapa? Karena tadi dia itu kerasukan setan anak-anak. Jadi yang datang ini adalah orang yang sakit jiwa karena kerasukan setan. Ya, karena kerasukan setan. Terus padahal Tuhan Yesus belum ngapa-ngapain anak-anak. Tuhan Yesus baru datang aja ke kota Gadara. Tiba-tiba orang ini datang ke Tuhan Yesus dari pekuburan. Dan semua orang tuh gak suka ke orang ini. Ke orang yang kerasukan setan ini. Dibilang katanya ya,
mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Ya, jadi orang nggak ada yang berani tuh datang ke tempat itu, tapi Tuhan Yesus ada di tempat itu. Dan orang ini lari ngedeketin Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus belum ngapa-ngapain, anak-anak ingetin ya. Lalu si orang ini tiba-tiba ngomong sama Tuhan Yesus. Ngomongnya ini nih anak-anaknya, buat ini bacain dari Alkitab nih. Buat ini bacanya dari Alkitab. Dia bilang begini katanya ya. Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau untuk kemari ke sini untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Lah, Tuhan Yesus belum apa-apa ya. Orang ini udah bilang, mau ada apa? Yesus anak Allah tuh. Setan aja ya, iblis aja tahu kalau Tuhan Yesus itu anak Allah. Dia juga takut anak-anak sama Tuhan Yesus ya. Karena waktu itu Tuhan Yesus adalah manusia sejati dan Allah sejati. Tuhan Yesus adalah Allah. Lihatin, ini setan bilang ya, apa urusanmu dengan aku? Hai anak Allah tuh. Jadi Tuhan Yesus itu adalah anak Allah yang turun ke dunia untuk menghapus dosa kita di atas kayu salib, hidup lagi pada hari yang ketiga, lalu naik ke surga, menyiapkan tempat buat kita. Nah, anak-anak ya, ini setan-setan ini tanya, apa urusannya kamu datang ke sini? Katanya ya, hai anak Allah. Itu kata setan, anak-anak ya. Lalu, apa sih urusannya? Lalu tiba-tiba Tuhan Yesus bilang, kamu itu siapa? Orang yang kurang waras ini ya, orang yang kerasukan setan ini bilang, aku itu legion, berarti setannya banyak sekali. Lalu Tuhan Yesus bilang, kamu tuh harus keluar dari orang ini karena aku mengasihi orang ini. Nah, Tuhan Yesus aja ya mengasihi orang yang sakit ingatan, yang kerasukan setan, anak-anak. Tuhan Yesus saja sayang. Kepada kita juga Tuhan Yesus sayang. Dia mau selalu menyelamatkan hidup kita. Dia menyelamatkan hidup kita ya, bukan nanti setelah kita meninggal, kita masuk surga anak-anak. Tapi saat ini pun Tuhan Yesus menyelamatkan hidup kita. Anak-anak kalau sekarang anak-anak sehat, anak-anak bisa bersuka cita, anak-anak bersyukur karena berarti Tuhan Yesus menyelamatkan hidup kita. Ya, lalu Tuhan Yesus bilang, kamu ya semua harus masuk kepada babi-babi. Jadi anak-anak ya, di situ tuh ada babi yang sangat banyak, nggak berapa jauh dari pekuburan itu ya. Dari jalan itu ya, dari jalan dekat pekuburan, ada babi yang lagi digembalakan babi sama si penggembala babinya. Terus Tuhan Yesus bilang, kamu masuk ke sana, pergi dari orang ini, karena orang ini lebih berharga daripada babi. Anak-anak, jadi setan-setan ini masuk ke babi, anak-anak. Masuk ke babi, babinya yang jadi gila, anak-anak jadi gak waras babinya. Wah, babinya lari-lari ke sana sini, ke sana sini, ke sana sini. Akhirnya babinya terjun ke jurang. Wah, babinya mati semua. Berapa ekor anak-anak babi yang matinya? 2000 ekor tuh. Yesus bilang, berkata kepada mereka, pergilah maka roh jahat itu masuk ke dalam babi, maka terjunlah seluruh kawanan babi itu ke dalam danau, ya, ke dalam danau, ke jurang yang ada airnya, ke dalam danau mati di dalam air. Maka larilah penjaga babi itu. Nah, jadi anak-anak ya, babi-babi ini masuk ke dalam jurang yang ada airnya, ada danaunya, jadi babinya mati semua. Ada berapa banyak babinya yang mati? 2000. Banyak nggak yang matinya 2000? Banyak anak-anak. Banyak banget. Jadi hari itu tuh terjadi kematian massal dari babi. Ya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena Tuhan Yesus mau menyelamatkan manusia. Buat Tuhan Yesus ya, babi sama manusia itu lebih berharga manusia, anak-anak. Ya, lebih berharga manusia. Jadi anak-anak juga ya harus belajar menghargai teman-teman, menghargai guru, menghargai saudara-saudara kita. Ya, nggak boleh menghina-hina, nggak boleh. Tuhan Yesus juga ke orang yang kurang waras tadi ya, karena dirasuk setan, tidak menghina. Malahan Tuhan Yesus sayang.
Malahan waktu setannya mau keluar dari orang itu pengen pindah ke babi, Tuhan Yesus biarin aja babi yang mati. Orang jangan mati atau orangnya jadi sehat kembali. Dan betul anak-anak, orang ini sehat kembali, nggak kerasukan lagi. Lalu dia sadar, loh, saya lagi di mana loh? Kok badan saya kayak gini? Banyak borok-borok, banyak luka-luka. Lalu Tuhan Yesus bilang, kamu pulang. Ya, lalu orang ini pun karena kesadarannya sudah pulih, dia pulang, dia mandi, dia membersihkan badannya. Nah, Miss, apa yang terjadi dengan gembala babi? Ceritakan di sini begini ya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan setibanya di kota diceritakannya segala sesuatu tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus dan mereka berjumpa dengan dia. Mereka mendesak supaya Yesus meninggalkan daerah itu. Nah, sayang sekali anak-anak. Harusnya orang-orang senang nggak ada orang yang sembuh. Harusnya senang. Tapi ternyata orang-orang di Gadara ini ya malahan gak suka anak-anak. Kenapa? Karena mereka lebih sayang sama babi daripada sama manusia. Jadi mereka itu ya menyuruh Tuhan Yesus pergi. Tuhan Yesus jangan ada di sini. Tuhan Yesus pergi. Gitu anak-anak. Sedih banget ya akhir ceritanya. Harusnya orang-orang itu ya, harusnya orang-orang itu bersuka cita. Karena ada orang yang dulunya dirasuk setan sekarang sudah sembuh. Tapi ternyata orang ini malah orang-orang di kota itu malah nyuruh Tuhan Yesus pergi anak-anak. Nah anak-anak kita nggak boleh ya. Kita tidak boleh seperti orang-orang di Gadara itu tidak boleh. Kita harus bersuka cita kalau ada yang berhasil, ada yang jadi juara. Walaupun kita mungkin kalah, tapi ada temennya yang lebih jadi juara. Kita bersuka cita buat temen yang jadi juara. Lalu kita juga harus sayang kepada semua orang. Gak boleh beda-bedain. Lalu ya anak-anak ya Tuhan Yesus itu sayang sama anak-anak lebih dari apapun juga. Anak-anak pun harus sayang sama orang lain seperti anak-anak sayang sama diri kita. Ya, begitu anak-anak cerita pada pagi hari ini. Selamat pagi semuanya. Semangat terus. Jangan lupa yang di sekolah harus selalu pakai masker, jaga jarak, pakai hand sanitizer atau cuci tangan ya supaya suatu hari selesai semuanya, semua anak-anak bisa ke sekolah kembali ya. Sekian anak-anak, Tuhan memberkati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan memberkati kami yang mau belajar baik di rumah maupun yang ada di sekolah sedang onsite. Terima kasih Bapa, Tuhan berikan kesehatan selalu dan kami bersyukur karena Tuhan Yesus mengasihi kami lebih dari apapun. Terima kasih Tuhan, berkati guru-guru yang mau mengajar supaya mereka bisa mengajar dengan baik, dengan hikmat Tuhan. Berkati mama papa yang sedang bekerja, mengurus rumah tangga. Tuhan Yesus juga berkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak. Tuhan memberkati kita. Bye-bye. Bye-bye. Bye.